Segala puji, hormat, dan syukur bagi Bapa Surgawi. Kami kembali datang memohon kebenaran firman-Mu Engkau ungkapkan untuk menghadapi hari esok, hari-hari yang menggenapi apa yang Tuhan Yesus Kristus sabdakan. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, akan terdengar peperangan, gempa bumi, kelaparan terjadi di mana-mana. Tetapi bagi orang yang percaya kepadamu, Engkau hidup bersama kami. Engkau selalu membuat hidupku berarti. Sebab itu berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, bubukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah yang Maha Tinggi, mengalir berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu, mengalir untuk setiap pribadi, mengalir untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa saat ini Tuhan, untuk yang menghadapi situasi kondisi akhir zaman ini. Karena sudah semua Engkau sabdakan, namun sekalipun langit bumi akan lenyap, sabdamu tetap kekal. Dalam pribadiku ada firman, ada sabdamu, kami akan kekal bersama Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap Engkau lawat saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Saya akan sampaikan kembali tema janji Tuhan. Ini sesi yang ketiga. Janji Tuhan, Kisah Rasul pasal 2 ayat 39 kita akan baca. Silakan dibacakan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 39. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Terima kasih. Kalau ayat ini kita baca, itu mengandung dua arti, untuk bangsa Israel dan untuk bangsa kafir. Nah, janji itu yang mana? Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 kita akan baca. Pasal 1 ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini janji untuk bangsa Israel, saudara. Murid-murid Kristus itu yang pertama itu adalah bangsa Israel, keturunan Abraham. Ya, keturunan Abraham. Sekarang kita akan baca kondisi bangsa Israel. Roma pasal 11 ayat 25 sampai 36, supaya kita ini paham kondisi keberadaan bangsa Israel, bangsa yang keturunan Yakub atau keturunan Abraham itu situasinya seperti apa. Silakan. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, agar saya ulangi. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, ya, terus aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ya. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ada yang tegar. Awalnya bangsa Israel menerima murid-murid Kristus itu bangsa Israel. Yehuda menerima Kristus. Terus di saat pencurahan Roh Kudus yang pertama itu, yang menerima itu adalah bangsa Israel. Artinya yang menerima, percaya berita salib Kristus.
itu adalah bangsa Israel yang dibaptis kurang lebih 3.000 jiwa, itu bangsa Israel, keturunan Yakub. Terus dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. ya, terus Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. ya, Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Nah, ayat 28. Bangsa Israel itu sampai sekarang sisanya itu mengenai Injil, mereka itu adalah seteru Allah oleh karena kamu. Kenapa oleh karena kamu? Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Nenek moyangnya Israel itu adalah Abraham atau Abram. Itu nenek moyangnya. Kalau kekasih, apakah cukup sampai pada zaman Abraham? Tidak, sampai sekarang Israel itu tetap kekasihnya Allah. Tetapi mengenai Injil, itu adalah seteru Allah, musuhnya Allah. Padahal yang turun di dalam pemberitaan Injil itu adalah pribadi Allah atau Adonai yang disebut Israel itu. Sampai sekarang ini Israel menantikan Mesias, seteru Allah. Kalau sekarang terjadi digeruduk dari negara-negara lain, biarlah secepatnya mereka percaya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau mengenai Injil, mereka terus sampai sekarang ini. Kalau saudara beritakan mengenai tabernakel Pola, mereka sukacita, karena mereka ibadah sampai sekarang ini berpolakan tabernakel. Tetapi kalau sudah mulai mengenai Yesus Kristus, mereka katakan itu manusia biasa. Kalau sekarang tempat sana untuk pariwisata dan sebagainya, wisata rohani, kalau mereka memberitakan mengenai kelahiran Yesus, tempat Yesus disalibkan, tempat Yesus lahir, itu wah, mereka sukacita memberitakan itu. Supaya apa? Itu pendatang-pendatang yang wisata itu semakin banyak. Penghasilan mereka dari situ kebanyakan. Nah saudara, kita harus pahami sekarang. Kita baca selanjutnya ini. Selanjutnya sampai 36. Ayat yang ke-30. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Nah, dulu kita ini tidak taat. Roh kita cenderung, manusia itu cenderungnya kepada roh ilah zaman, roh jahat. Siapa roh jahat itu? Lucifer dan konspirasinya. Jiwanya itu larinya ke sana. Sebab sama seperti dahulu kamu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Mereka tidak taat. Untuk apa? Untuk kita. Kalau beberapa orang mereka tegar, tidak menerima Injil, oleh karena siapa? Supaya bangsa kafir di luar Israel itu kafir semuanya itu. Yang bangsa pilihan itu adalah Abraham. Keturunan Abraham itu yang pilihan. Di luarnya itu disebut kafir. Ya lanjut coba.
Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Ya, terus? Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ya, terus? Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Terus? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, Ya. dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi dari segala sesuatu itu dari Dia, untuk Dia, untuk memuliakan nama Dia. Jadi kita harus menyadari hal itu. Kalau segala sesuatu itu dari Tuhan, biarlah untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita kembali lagi. Kalau mengenai Injil, Israel itu setru Allah, memusuhi sampai sekarang. Sekarang kita membaca di dalam ayat 15, Roma pasal 11 15 mulai. Ayat yang ke-15, ini bunyi firman Tuhan. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Ya, jadi kalau Israel itu menolak Kristus, dunia ini mendapatkan damai dari Allah, dari Kristus. Saudara mendapatkan damai, berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, itu karena penolakan Israel, menolak Yesus Kristus. Israel menolak Yesus Kristus. Jadi kalau ada yang mengatakan Israel itu Kristen, terus orang yang tidak memahami terus memusuhi Kristen, itu kurang pengertian. Israel itu bukan Kristen. Mereka sekarang memusuhi musuhnya Allah. Nah, kalau Israel nanti menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah bisa diartikan lain? Hidup di antara orang mati. Berarti kapan hal ini akan terjadi? Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 9 kita akan membaca, supaya kita ini mengerti kondisi Israel. Sehingga kalau sekarang, kalau sudah melihat berita, itu memang ngeri, saudara. Ngeri. Ribuan rudal seperti itu. Tetapi yang namanya kekasihnya Allah, Allah tidak akan membiarkan. Amin. Allah tetap di situ, melindungi dan menyadarkan sampai kapan kekasihku ini menerima aku di saat aku hadir sebagai manusia yang diberitakan oleh hamba-hambaku. Coba sekarang Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 9 ini kita perhatikan satu persatu. Begini bunyi firman Tuhan. Keenam meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Ya, terus? Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota.
Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara, ayat 2 ini yang disebut kegerakan kuda putih. Kegerakan putih itu yang memimpin Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau di situ penunggangnya, ini yang seringkali didebatkan. Iyahnya itu huruf kecil. Itu adalah penunggangnya, itu adalah orang-orang yang dipilih. Kalau pemimpinnya tidak kelihatan, nanti kelihatannya Wahyu pasal 19. Penunggang kuda putih, pemimpin kegerakan kuda putih ini nanti kelihatan Wahyu 19 baru kelihatan di sana. Tapi dalam saat memimpin kegerakan kuda putih Wahyu pasal 6 ayat 2 ini belum kelihatan. Sosok pribadi juru selamat belum kelihatan. Ya terus? Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan terus? Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Jadi saudara, nanti kalau sudah masuk ke gerakan kuda putih ini betul-betul terjadi sesuatu kesukaran yang sangat sukar. Terus? Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ya, terus? Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, ya, terus? Aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Ya, ini ayat 8, saudara perhatikan. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi ini nanti akan meletus peperangan dunia ketiga. Korbannya seperempat penduduk bumi mati. Kalau seperempat penduduk bumi mati, sekarang ini dikatakan penduduk bumi kurang lebih 8 miliar. Jadi nanti kalau kegerakan kuda putih itu diutus Tuhan untuk menjangkau bangsa pilihan, di dalam Roma pasal yang ke-11 tadi ayat yang ke-15, bisakah diartikan lain? Kalau mereka nanti menerima Yesus Kristus, hidup di antara orang mati. Kalau dalam Mazmur pasal berapa nih? 91 ayat 6 mulai kita baca di sana. Dari ayat 5. Nanti kembali lagi ke Wahyu ini. Mazmur pasal 91 mulai dari ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. "Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Ya, terus? terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu." jadi mayat bergelimpangan 1000, 10.000. Saudara hanya nonton, melihat. Kenapa tidak menolong? Bagaimana mau menolong? Ribuan, puluhan ribu saudara yang
tekun di dalam Tuhan ini ada perlindungan, ada pemeliharaan. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Terus, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. ya, jadi berlindung pada Tuhan, berteduh pada Tuhan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kalau ayat 14, Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. bila ia berseru kepadaku, Aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. amin. Kalau nanti saudara itu diizinkan Tuhan menangi situasi kondisi Wahyu pasal 6 ayat 8 itu digenapi, kalau orang yang suka berdoa, bermakrifat, Tuhan mengutus malaikatnya. Jadi doa hikmat marifat itu ditujukan kepada malaikat, minta tolong kepada malaikat, minta tolong perlindungan dari malaikat, rajut aling perlindungan. Makanya perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kekuatan kuasa urapan Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Tinggi, hamba mohon malaikat yang berkuasa atas angin, yang berkuasa atas air, yang berkuasa atas api, yang berkuasa atas tubuh jiwa manusia, yang berkuasa atas bumi ini, yang berkuasa atas tumbuh-tumbuhan raya, yang berkuasa atas binatang raya. Tolong aku, bantu aku supaya aku bisa memuliakan nama Tuhan. Bantu aku dalam usaha pekerjaanku ini. Kalau malaikat yang sudah jatuh itu dimintai tolong orang-orang fasik, saudara orang-orang kudus dilengkapi dengan kuasa hikmat dan marifat. Jadi di saat nanti situasi pagebluk perang dunia ketiga itu, korbannya 1/4 penduduk bumi mati. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita? Kita kembali Wahyu pasal 6 ini, ayat 9 sekarang. Ayat yang ke-9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ya, terus? Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, Ya, terus? hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Ya, jadi kita ikuti bacaan ini supaya kita diberikan pemahaman. Terus? Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang.
Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Oke, setiap firman ini akan digenapi. Amin. Saudara, sikapnya orang yang memiliki iman pada Kristus. Karena nanti banyak orang yang diancam, bahkan dibunuh karena menyaksikan Injil Kerajaan Allah. Mereka tetap bertahan. Jadi situasi yang sukar seperti apapun, tetap yakin Yesus juru selamatku. Amin. Nah, sekarang saudara saya ajak membaca Wahyu pasal 9. Kalau ini tadi peperangan dunia ketiga. Sekarang kita akan membaca Wahyu pasal 9 ayat 13 mulai. Wahyu pasal 9 mulai dari ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Sangkakala yang ke-6. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Ayat 14. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Kalau nanti meletus peperangan dunia keempat, korbannya seberapa? Sepertiga penduduk bumi mati. Jadi kalau peperangan yang sekarang ini dikatakan belum apa-apa. Ya terus, dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Jadi ini suatu pengertian. Untuk peperangan dunia ketiga nanti korbannya seperempat penduduk bumi mati. Nah, tidak tahu nanti berapa jaraknya untuk peperangan dunia keempat dengan ketiga ini, tapi mengenai korbannya sedemikian. Kalau penduduk bumi 8 miliar dikurangi seperempat, dikurangi lagi sepertiga, masih berapa? 4 miliar. Kalau saudara diizinkan masih hidup, hanya menonton, karena tidak bisa menolong. Belas kasihan ada, tapi tidak bisa mengulurkan tangan. Kenapa? Sangat banyaknya bangkai-bangkai itu. Tetapi bagi orang yang bersandar, berlindung kepada Tuhan, tetap ada pemeliharaan. Amin. Pengkhotbah pasal 7 ayat 11 dan 12. Begini bunyi firman Tuhan. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Ya terus, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara
hidup pemilik-pemiliknya. Jadi hikmat makrifat itu katakan seperti perlindungan uang. Artinya uang itu kan bisa untuk apa saja, untuk segala kebutuhan. Ini secara lahir. Tetapi kalau hikmat makrifat itu bisa melindungi, bisa memelihara baik tubuh, jiwa, dan roh terpelihara. Amin. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Artinya yang memiliki doa makrifat itu kalau diterapkan, malaikat turun melayani. Turun melayani. Coba sekarang kalau saudara memiliki hal ini, bagaimana cara untuk memberitakan Injil kepada bangsa Israel? Dalam situasi peperangan dunia ketiga, korbannya saja 1/4 penduduk bumi mati. Bagaimana caranya? Nah, ini Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Kita baca. Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7, begini bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Terima kasih. Jadi kalau situasi peperangan seperti itu, memberitakan Injil dengan kuasa hikmat dan makrifat, ini tidak sekedar malaikat yang terbang seperti yang digambar-gambar itu. Malaikat sidang. Kalau nanti di dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 itu digenapi, dari negara yang berlambang burung Garuda, dipilih Tuhan, disiapkan Tuhan. Kita baca dulu di sana. Ya, ini pegangan kita, keyakinan kita bahwa dari Indonesia nanti akan dipakai Tuhan untuk menjangkau bangsa pilihan Allah. Terus, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Wahyu pasal 10 ayat 1 mulai. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut,
dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Terus, dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Terima kasih. Jadi saudara, kalau Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 itu digenapi, kelihatan Wahyu pasal 10 ayat 1 yang kita telah dengarkan tadi. Langit terbuka, ada malaikat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya sebagai bagaikan tiang api. Ini, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kakinya di atas laut, kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Laut itu munculnya antikris, bumi itu munculnya nabi palsu. Itu diinjak sebelum semua rencana Allah itu tergenapi. Antikris dan nabi palsu tidak bisa muncul secara terang-terangan. Kapan ini terlaksana rencana Allah itu? Yaitu pembangunan kesatuan tubuh Kristus yang esa. Pembangunan kesatuan tubuh Kristus yang esa itu tidak bisa hanya bangsa kafir. Bangsa Israel dan bangsa kafir harus menyatu. Yang menyatukan siapa? Nubuatan Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 tadi. Diwujudkan malaikat yang kuat turun dari surga, Wahyu 10 ayat 1 mulai. Dan itu tidak kerja sendiri, di bawahnya ada 7 guru, 70 tua-tua. Itu hierarki kerajaan surga. Dan ini saudara harus percaya. Orang-orang yang tidak percaya akhirnya nanti percaya. Kekuatan itu hikmat marifat ini. Kalau ini digenapi saudara, nanti kalau seizin Tuhan saudara diizinkan melihat, oh ini tuh orangnya, guru gembalaku dulu ini nanti digenapi. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah peperangan ini yang akan memimpin. Kalau seperti Wahyu pasal 14 tadi ayat 6 dan ayat 7, pemimpinnya ini, di tangannya Injil terbuka. Jadi secara khusus pemberitaan Injil itu untuk bangsa pilihan. Yang dipakai siapa? Bangsa kafir. Bangsa kafir secara khusus yang ditinggal di Indonesia. Di sekitarnya Indonesia banyak, tapi yang menjadi motor penggerak itu, yang memimpin itu dari Indonesia. Betapa indah dan bahagianya saudara tinggal di Indonesia kalau memahami firman ini. Dan siapa saja yang ada di lingkupan itu tadi, kegerakan itu, 7 guru itu dari Cina ada, dari Eropa, dari Amerika ada, dari Indonesia ada. Jadi kalau sudah membaca Wahyu pasal 6 tadi, itulah orang-orangnya. Jadi kalau peperangan sekarang ini, itu baru pemanasan, saudara. Dan saudara bersukacita, berarti untuk menggenapi perkataan Tuhan Yesus Kristus Wahyu Matius pasal 24 ini, detik-detik kekasihku hampir datang. Amin. Saudara punya kekasih yang penuh kemuliaan, penuh keagungan, yaitu berarti Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Semua ini
yang ngatur Tuhan. Saudara dari bangsa kafir akan dipakai untuk menjangkau bangsa Israel, bangsa pilihan. Kalau sekarang masih menjadi seteru, ini detik-detik nanti mereka menerima. Kalau mereka menerima, bisa diartikan lain. Kalau mereka nolak, dunia mendapatkan damai sejahtera. Kalau mereka menerima, Rasul Paulus, bangsa Israel, Rasul Paulus itu keturunan dari Benyamin. Dia bilang, siapa tahu bisa menyelamatkan saudara-saudaraku, sekalipun hanya sisanya. Itu dari perkataan Rasul Paulus. Jadi ini akan terjadi situasi bangsa Israel itu sekarang seteru Injil. Kalau mereka nanti menerima, Rasul Paulus katakan bisa diartikan lain ini, hidup di antara orang mati. Karena di tengah-tengah peperangan, korbannya 1/4 penduduk bumi, korbannya 1/3 penduduk bumi. Itu beda-beda pemimpin peperangan nanti, saudara. Peperangan kedua itu tentaranya berapa laksa? 20.000 laksa. Kalau ini firman, saudara percayakan genapi. Tapi kalau saudara tetap berlindung pada Tuhan, bermakrifat, perlindungan para malaikat dikirim, menjaga, melindungi. Saudara dipelihara Tuhan. Kalau diberi panjang umur, Tuhan akan mengenyangkan. Berarti ada pemeliharaan. Amin. Saudara diberkati, saya diberkati. Kita akan nyanyikan pujian. Jangan gentar, jangan takut, apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan meninggalkan.
jadikan hidupku rumah berkat. Oleh karena Engkau hidup, yang lemah jadi kuat. Oleh karena Yesus hidup, yang gagal menjadi sukses, menjadi berhasil. Oleh karena Yesus Kristus hidup, yang tidak berarti dijadikan berarti hidupnya. Oleh karena Yesus Kristus hidup, yang sakit oleh kuasa bilur-bilur Yesus Kristus, oleh karena penderitaan Yesus Kristus disembuhkan. Yang menderita, yang mengalami kesesakan, diberikan jalan keluar, diberikan jalan pertolongan. Firman sudah kami dengarkan untuk menjadi pengertian iman kami bahwa nantinya akan terjadi peperangan dunia ketiga, korbannya seperempat penduduk bumi. Bagi orang-orang yang hidup bermarifat, Tuhan akan mengutus para malaikatmu untuk menjaga, melindungi, merajut, membentenginya. Bagi orang-orang yang bermarifat dalam situasi kesukaran, Engkau akan memelihara, Engkau akan mengenyangkan, Engkau akan memberkati tubuh, jiwa, roh yang sehat kuat sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kalau Engkau menghendaki semua akan berjalan lancar, semuanya akan hidup, sekalipun mayat bergelimpangan di sekitar kanan kirinya, hanya menonton, karena Tuhan yang dijadikan perlindungan. Yang dijadikan perlindungan adalah Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa. Kami menantikan penggenapan Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Dari negara yang bernama Burung Garuda, Tuhan akan pilih tokoh pemberita Injil internasional. Penggenapan Wahyu pasal 10. Malaikat sidang yang turun naik surga bumi, di tangannya Injil terbuka untuk menyatukan bangsa Israel dengan bangsa kafir. Terbentuklah kesatuan organisme tubuh Indonesia. Kalau tubuhmu sudah terbentuk, engkau akan segera turun sebagai kepala. Bapa, terima kasih. Sebab itu sekarang ini, ampuni dosa-dosa umatmu, kekasihmu bangsa Israel. Mereka menjadi kekasih Allah karena nenek moyangnya, tetapi mereka tetap bengal, mereka sombong, mereka congkak. Kalau saat ini terjadi peperangan, Israel digempur dari berbagai negara, biarlah mereka semakin sadar, mereka semakin menyadari, sekalipun nanti yang dijangkau hanya sisanya, itu sangat berharga di matamu. Kalau mereka secara roh sudah terpilih, sudah dimenangkan 144.000, secara roh telah kau menangkan. Kau memakai hamba-hamba, orang-orang yang kau siapkan, dan secara jasmani pun akan terwujud. Malaikat sang surah akan turun dari tahta, dari tahtamu kau akan utus dia. Sekarang kau sudah mempersiapkan untuk mempersatukan gereja bangsa kafir dengan gereja bangsa Israel, menyatu, terbentuk tubuhmu, dan engkau sebagai mempelai pria surga turun angka indah dan baiknya. Dan engkau juga sudah mempersiapkan tempat di padang gurun, padang pengungsian,
Tuhan, karena penolakan Israel terhadap Injil kami diselamatkan, kami diperdamaikan dengan Engkau. Kami ada kekuatan untuk berdamai dengan sesama kami. Suami istri berdamai, kakak adik berdamai, keluarga didamaikan, saudara sanak famili didamaikan oleh karena korban Kristus. Karena Israel menolak Injil, sehingga kami menerima Injil kerajaan surga. Kami mendapatkan keselamatan yang abadi. Di saat Israel menerima Engkau, kami yang akan Kau pakai, bangsa kafir ini, yang akan memimpin adalah malaikat dari surga. Bapa, terima kasih. Kami nantikan pengenapan Yesaya pasal 46, Wahyu pasal 10. Kami nantikan pengenapan firman ini. Anak-anakmu anugerahkan kekuatan masing-masing, anugerahkan pengertian ini. Kami secara fisik, secara jumlah tidak seberapa, tetapi Engkau membukakan rahasia yang besar ini untuk kami. Engkau sembunyikan bagi orang-orang yang mengatakan pandai, merasa besar. Engkau sembunyikan hal itu, tetapi Engkau bukakan di tempat ini. Kami yang tidak dianggap oleh masyarakat, dianggap kecil, dianggap hina, tetapi Engkau yang maha besar hadir di tengah kami. Maha suci Engkau Bapa. Kami akan memperingati korban-Mu di Kalvari oleh perjamuan suci ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau memberkati perjamuan kudus ini, mengurapi dengan kuasa-Mu. Bapa, adalah berkati tubuh dan darah menjadi berkat untuk kekasih-kekasih. Setiap pribadi menerima, terjadilah berkat-berkat yang besar untuk mereka. Berkat rohani untuk jasmani limpah, dilimpahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami bisa mengikuti pergerakan ini. Terima kasih Bapa, kami bisa mengambil bagian dalam pendanaan-pendanaan, karena Engkau memberkati melimpahi kami dengan berkat-berkat rohani maupun berkat-berkat jasmani. Imam yang lain Engkau berkati dengan kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Sama-sama menikmati berkat yang besar. Kita angkat tubuh Tuhan, kita renungkan kasih Bapa surgawi sampai Dia turun menjadi manusia. Oleh karena mencintai kita, menyayangi kita, jangan putus asa. Pandang Dia, Dia tetap mengasihi. Dia hidup. Dia hidup. Hidupmu akan dijadikan berarti. Kamu lemah, Dia kuat. Kamu dijadikan kuat. Kamu gagal, Dia berhasil. Kamu akan dijadikan berhasil. Haleluya. Dan ketika mereka makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percayalah, seiring kau minum darah Tuhan, dosamu diampuni. Jangan diulang lagi berbuat dosa. Kekuatan Allah menyatu, mengalir. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Seluruh persembahan-persembahan kami, baik buah sulung 1/10 milik Tuhan, persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur, kami untukkan di hadapan Bapa. Para malaikat
malaikat-Mu yang mencatat semuanya. Dan seperti yang Kau janjikan, Kau sudah membuka tingkap-tingkap langit, pintu-pintu rezeki dari berbagai jalan, berbagai lini Kau bukakan. Engkau membuatnya mereka berhasil dan beruntung. Anak-anak sekolah, mereka bersyukur untuk kenaikan kelas, untuk kelulusan, baik dari TK, SD, SMP, SMA, yang di perguruan tinggi. Semuanya kami syukuri karena Tuhan mencukupi semua pendanaan dan sebagainya. Bapak, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Untuk mereka yang melanjutkan di jenjang berikutnya dalam studi, Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dilimpahkan dalam kehidupan kita semua sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat, apapun yang terjadi. Engkau, kita semua dalam genggaman Allah. Tuhan tidak akan meninggalkan kita berjalan sendiri. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat-berkat ini. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.